Jadi kita di sini akan membahas mengenai materi yang tekanan tali itu, dan kita akan mengerjakan halaman 83 dan 84 buku Pembina Fisika. Oke, kita mulai nomor 1 dulu. Dimana kita mempunyai bidang miring seperti ini dengan sudut yaitu 45 derajat. Kita ada barang di sini. Barangnya bermasa 8 kilo. Lalu kita disebutkan ada mu geseknya, yaitu 0,5. Oke, nah sekarang pertanyaannya ada dua, yaitu gaya minimum ke atas, yang B ke bawah. Oke, sekarang kita jawab yang A dulu. Nah, supaya bisa gerak ke atas, berarti dia arah F-nya ke atas, seperti ini. Nah, karena dia ngomongnya agar balok tepat akan bergerak, maka kita bisa simpulkan bahwa sigma F-nya sama dengan 0. Nah, sigma F-nya berlaku apa aja? Nah, di bidang miring itu ada W sin, jangan lupa W sin alfa. Lalu ada juga gaya gesek. Nah, karena dia tepat akan bergerak ke atas, berarti gaya geseknya akan berlawanan dengan arah gaya F yang di sini. Berarti nanti kita sudah sebutkan bahwa F dikurangi W sin dikurangi F gesek sama dengan 0. Maka F sama dengan W sin dikurangi F gesek ditambah F gesek. Nah, dari sini kita bisa mulai operasikan. Kita tahu masanya 8 kilo, berarti W-nya 80. Lalu dikalikan sin 45, yaitu 1/2 akar 2. Ditambah rumus gaya gesek, yaitu gaya normal kalikan mu. Nah, ini kita masukkan aja, berarti jadi 40 akar 2 plus. Nah, untuk gaya normalnya, karena dia di bidang miring, maka dia akan jadi W cos. Jadi seperti ini, dimana sama dengan 40 akar 2 plus W-nya kita tahu 80, cosnya 1/2 akar 2, US-nya setengah atau 1/2. Coret 20, dapatkan hasil 40 akar 2 plus 20 akar 2, yaitu 20 akar 2, 60 akar 2. Oke, sekarang kita lanjut ke yang poin nomor B. Nomor B itu dia kebalikan dari yang A. Dia bedaknya akan bergerak ke bawah. Maka seperti ini. Ini arah F-nya. Arah F-nya itu tetap sini, tepat akan bergerak ke bawah. F, yang ini W sin. Nah, karena dia tepat akan bergerak ke bawah, berarti gaya geseknya itu tidak searah dengan arah gaya berat benda, sehingga dia arah gaya gesek di sini. F gesek. Nah, berarti caranya tetap sama, sigma F sama dengan 0. Nah, tapi yang beda adalah karena dia F searah dengan FG, maka kita tuliskan gaya gesek itu plus dikurangi W sin sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa F sama dengan W sin dikurangi F gesek. Dari soalan tadi kita tahu bahwa W sin itu 40 akar 2 dan gaya gesek itu 20 akar 2. Maka didapatkan hasil 20 akar 2 Newton. Seperti itu. Oke, kita akan membahas tentang nomor 2, yaitu tentang tegangan tali. Nah, kita langsung gambar aja. Yang A seperti ini, yang ini 45, maka berarti yang ini 135. Lalu yang ini berarti juga ini 90, 225, berarti juga 45. Ya, ini juga ada 135. Seperti itu. Nah, ini T1, T2, ini W-nya. Berarti T1 per sin 90 sama dengan W per sin 135. T1 kalikan 1/2 akar 2 sama dengan W. Berarti akar 2 kalikan T1 sama dengan 2 kalikan 10 kali 10, karena dia masanya 10. Berarti nanti T1 sama dengan 2 kali 10 kali 10 per akar 2.
coret-coret jadi akar 2 sehingga menjadi 100 akar 2 Newton. Lalu untuk yang T2 kita gunakan cara yang sama, T2 per sin 135 sama dengan W per sin 135. Nah, karena ini sudah dua-duanya sudah mempunyai bentuk yang sama, kita bisa tuliskan bahwa T2 sama dengan W, di mana T2 sama dengan 100 Newton. Lanjut ke yang nomor yang B, di mana bentuknya seperti ini. Ini W-nya, ini T1, ini T2. Nah, kita tarik set. Ini 60, ini siku-siku, berarti yang ini jadinya 30. Nah, pro tips, kalau kalian ngerjain tegangan, kalian nggak usah capek-capek ngeproyeksi kayak gini. Kalau ada sudut yang dalamnya kayak ini T2 kan, dia kan sudutnya ini. Di dalamnya 30, kita bisa tuliskan T2 per sin 30. Jadi nggak kayak biar ngehemat waktu aja sih. Sama dengan W per sin 90. Berarti T2 sama dengan W kalikan sin 30. W-nya 100 kalikan setengah sehingga menjadi 50 Newton. Lalu untuk yang T1 jadi jadinya sin 60 sama dengan W per sin 90. Berarti jadinya T1 sama dengan W dikalikan sin 60. W-nya 100, sin 60 setengah akar 2, setengah akar 3. Sehingga menjadi 50 akar 3. Nah, lalu lanjut ke nomor yang C, dimana dia untuk seperti ini, dan sudutnya ini 45, ini 45, ini juga 45, ini W. Nah, kalau kita proyeksikan, berarti ini kan T1, ini T2. Kalau kita proyeksikan, berarti T1 per sin 135 sama dengan T2 per sin 135. Sehingga T1 sama dengan T2. Nah, berarti kita cuma perlu ngitung salah satu aja. Boleh terserah yang mana. Berarti T1 per sin 135 sama dengan W per sin 90. Berarti jadinya T1 sama T1 sama dengan W-nya kan 100 dikalikan sin 135 per 2 akar 2. Berarti jadinya ini kita coret-coret 50 sehingga sama dengan 50 akar 2. Berarti T1 nya 50 akar 2, T2 nya juga 50 akar 2. Nah, oke, kita akan membahas nomor 3, di mana itu merupakan gaya kontak. Ini yang besar A, yang kecil B, yang tengah B, yang kecil C. Ini masanya 8 kilo, ini 6, yang ini 4. Kita disuruh menentukan percepatan sistem. Yang kedua itu gaya kontak AB, yang ketiga gaya kontak AC. Nah, ini dia didorong oleh gaya sebesar 90 Newton, guys. Nah, oke, kita lanjut ke nomor A dulu. Nah, percepatan itu simple banget, tinggal sigma F per M tot atau M total. Berarti sama dengan 90 per total pasangnya itu 18 sama dengan 5. Oke, sesimpel itu. Jangan lupa satuan ya, guys ya. Nah, lalu yang B, gaya kontak AB, kita bisa tinjau di benda A. Jadi kita bisa tinjau di semua gaya yang berlaku di A. Sigma FA sama dengan massa A dikalikan percepatan sistem. Sigma FA berlaku, gaya ini dikurangi oleh gaya kontak karena dia kan selain mendorong dia menerima. Saya juga membahas yang juga kena yang kontak B. Berarti sigma FA ini saya tuliskan bahwa 90 dikurangi gaya kontak AB sama dengan massa A itu 8 dikalikan 5. Berarti 90 dikurangi NAB sama dengan 40. Berarti NAB sama dengan 90 min 40 sama dengan 50. Nah, yang C juga sama, kita tinjau di benda yang paling ujung aja, yaitu di C. Berarti NAC. Maaf. Berarti kita
tentukan dulu sigma F di C dulu berapa. Sistem. Nah, karena dia cuma berlaku dorongnya doang, berarti dia cuma berlaku gaya kontak doang. Berarti NBC sama dengan massa C-nya 4 dikalikan percepatan 5, berarti sama dengan 20 Newton. Nah, kita akan bahas nomor 4 ya guys ya. Nah, sebuah satelit mengorbit bumi setinggi 3.600 km. Kita pakai R kecil sama dengan 3.600 km. Lalu jari-jari bumi yaitu R besar itu 6.400 km. Jika jari-jari kita disuruh nyari kecepatan. Nah, karena dia dianggap gerak melingkar beraturan, berarti V kuadrat sama dengan G dikalikan massa per jaraknya yaitu R tambah R. Nah, kita juga tahu bahwa G itu sama dengan G kalikan M kosata gravitasi kalikan massa per jari-jari bumi R kuadrat. Nah, kita nemu bahwa kita substitusikan kita pindah ke kiri ini R kuadratnya, berarti kita kalikan R kuadrat sama dengan G kalikan M. Nah, ini kan sebuah bentuk persamaan, kita bisa masukkan ke situ, sehingga V kuadrat sama dengan GR kuadrat per R besar, R plus R. Nah, karena di sini kita disuruhnya minta R kilometer per second, jadi kita nggak usah ngubah ke bagian meternya seperti itu. Berarti GR kuadrat berarti V-nya sama dengan akar dari GR kuadrat per R plus R. Kita masukkan aja G-nya 10 seperti biasa. 10 kalikan 6.400 kuadrat per R plus R yaitu 3.600 tambah 6.400 sama dengan 10.000. Nah, berarti ini kalau kita akar jadinya akar 10 dikalikan ini kan 2 kuadrat, berarti ini cancel satu sama lain, 6.400 per ini kan bisa kita ubah ke bentuk 100 kuadrat, jadi kita jajah juga sampai per 100, coret-coret berarti sama dengan 64 akar 10 km per second. Nah, oke, kita melanjutkan ke nomor 5. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa pakai hukum 3 Kepler, di mana T2 per T1 kuadrat sama dengan R2 per R1 pangkat 3. Nah, kita anggap bahwa T2-nya itu sama dengan Saturnus. Jadi, jaraknya kan 9 kali jarak tata bumi. Berarti saya sebutkan bahwa T2 sama dengan 9T1. Berarti saya tuliskan 9T1 per T1 kuadrat sama dengan, nah, oh salah, mohon maaf, kebalik. Harusnya bukan T, melainkan R. R2 sama dengan 9R1. Maka, nah, waktunya revolusi bumi itu 1 tahun. Berarti T2 kuadrat per 1 sama dengan 9R1 per R1 tapi pangkat 3. Berarti T2 kuadrat sama dengan 9 pangkat 3. Berarti T2 sama dengan akar dari 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 itu akar 729, berarti sama dengan 27 tahun. Yeay.